Kita geser ke berita lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan ganti kerugian dalam sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan Roy Suryo. Hakim menyebut Roy Suryo seharusnya menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mengatur soal ganti rugi. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menjelaskan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan mengandung cacat formil karena kurang pihak. Hakim menjelaskan, putusan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi berdasarkan pasal 365 KUHP. Ini merupakan putusan ketiga dari sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait statusnya sebagai tersangka fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo. Dalam putusan pra-peradilan pertama, Hakim mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo oleh polisi. Di sidang pra-peradilan, kedua hakim menolak karena menilai uji penetapan tersangka tidak boleh diajukan secara terpisah-pisah dan menilainya sebagai upaya mengganggu pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Usai permohonan pra-peradilan ketiganya tidak diterima, Roy Suryo menyebut bakal kembali mengajukan pra-peradilan kelima. Permohonan yang diajukannya akan sama, yaitu ganti rugi sebesar Rp206 juta. Roy menyebut akan mengajukan pra-peradilan kelima setelah sidang pra-peradilannya yang keempat dan setelah sidang pra-peradilan rekannya, Dr. Tifa. Kita ajukan dan ternyata kurang pihak, maka kita akan ajukan lagi. Jadi jelas, tadi saya langsung maju ke kuasa hukum, maju langsung. Gitu. Saya langsung putuskan untuk kemudian kita maju dan kemudian kita ajukan kembali. Entah itu menjadi pra-peradilan yang ke-5 atau pra-peradilan berikutnya, ya tunggu saja tanggal mainnya. Karena pra-peradilan yang keempat itu adalah pra-peradilan besok tentang penyadapan. Pencekalan.